17. Nah, tahu nggak ini kira-kira cerita tentang siapa nih? Ada yang tahu nggak? Biasanya kalau kita bicara 2 Samuel eh, pasal 11 itu cerita tentang apa? Ayo cepet-cepet buka Alkitabnya kan? Cerita apa? Ayo, ayo dong. Tanggapin saya dong, kok saya jadi ngomong sendiri. Daud Daud. Ba. Iya. Daud Daud sama Bu, apa lagi? Daud lagi ngapain? sama Berseba bukan Bu? Eh, Daud dari lagi ada affair sama Bathsheba ya, benar banget. Tapi hari ini kita akan melihat ini peristiwa dengan sudut pandang yang berbeda ya. Jadi siap-siap, jangan kaget. Fasten your seat belt dan kemudian kita akan go. Oke, kita akan mulai dari ayat pertama ya. Pada pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi teman-teman, adik-adikku, biasanya pada orang Israel pada waktu itu tuh berperang itu ada musimnya begitu ya. Dikatakan di sini pada pergantian tahun. Nah, itu kira-kira di awal musim em, panas ya. Jadi saat itu mungkin karena mereka adalah orang yang bercocok tanam, jadi biasanya pada musim semi itu mereka pada sibuk, semua orang bercocok tanam begitu kan, bekerja. Nah, kemudian ketika sudah menjelang musim panas tuh, sudah mulai panen gitu ya, dan kemudian tanah juga mulai keras, nah mereka baru mulai berperang. Karena kalau enggak, pada musim gugur atau musim dingin atau awal musim semi, tanahnya mungkin masih lembek kali ya, dan banyak air sehingga roda kereta itu bisa terjebak di dalam lumpur. Jadi biasanya musim berperang itu ada musimnya ketika mau mulai musim panas. Nah, jadi pada waktu itu raja-raja biasanya maju berperang, dikatakan begitu. Nah, maka Daud menyuruh Yoab maju. Nah, saya meng-highlight Daud menyuruh Yoab ya. Tokoh utama kita hari ini bukan Daud, bukan Batsheba, tetapi adalah Yoab. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Nah, seluruh orang Israel tentunya bukan seluruh rakyat Israel maksudnya. Kita sering mendapatkan kalimat ini, tetapi maksudnya pastinya tentunya kepala keluarga ya, para pemimpin, orang-orang yang bisa siap berperang, nah mereka yang akan berperang. Jadi Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Nah, mereka memusnahkan Bani Amon dikatakan. Nah, ini salah satu musuh bebuyutannya Israel ya. Suka berperang. Ini keturunannya Lot. Nah, mereka mau memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Jadi ini Israel yang secara agresif mau memusnahkan Bani Amon dan lagi mengepung kotanya orang Amon. Tetapi dikatakan di sini Daud itu sendiri, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sebenarnya ada pertanyaan ya yang menggelitik kita ketika kita melihat ayat ini, yaitu mengapa kok Daud itu memilih untuk tinggal di Yerusalem? Uang orang perang itu cuman mungkin setahun itu musimnya cuman sebulan 2 bulan gitu ya. Dan ini adalah apa satu perang yang bukan perang kaleng-kaleng gitu. Ini lawan Bani Amon, salah satu musuh bebuyutan Israel yang seharusnya Daud itu turun berperang. Tetapi mengapa Daud itu tinggal di Yerusalem? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Nomor satu adalah pada waktu itu konteksnya Daud kira-kira sudah berusia 50 tahun. Daud itu meninggal usia 70 ya. Tapi ketika itu, ketika konteks cerita ini diperkirakan kira-kira Daud itu berumur sekitar 50 tahun. Dan dia memilih untuk tinggal di Yerusalem. Dibilang terlalu tua mungkin tidak gitu ya. Saya sendiri sudah 55 tahun. Nah, Daud 50 tahun harusnya lebih gagah perkasa gitu ya untuk bisa tetap maju berperang. Tapi ada beberapa dugaan. Nomor satu, bisa jadi Daud telah mendapat nama besar. Daud sudah jadi raja 20 tahun kira-kira. Daud menjadi raja usia 30 ya. Jadi usia 50, dia udah 20 tahun jadi raja, Israel udah hebat banget ya, udah mencapai kejayaannya. Israel menjadi hebat, pasukan Israel itu telah dipandang sebagai pasukan yang kuat dan hebat karena Tuhan selalu menyertai mereka. Nah, jadi Daud udah dapat nama gede nih. Bisa jadi Daud juga merasa dia telah membuktikan dirinya itu berhasil dalam memimpin perang-perang skala besar. Sehingga
untuk perang kali ini, Daud merasa tidak perlu turun berperang. Nah, adik-adikku, saya selalu ingin mengajak kita tuh berpikir aplikasi ya di dalam pekerjaan kita ya atau dalam kehidupan kita. Sometimes kita tuh kayak Daud begini ya. Kadang-kadang tuh perlu berperang gitu ya. Mungkin kita kerja lembur atau sesuatu ikut terlibat di dalam corporate fight gitu. Tetapi kita merasa, ah, gue udah pernah ngerjain gitu dulu, tidak menarik. Tidak menjadi satu tantangan untuk ditaklukkan begitu ya. Dan biar orang lain aja, gue nggak usah ikut, gue kepinteran kali. Kira-kira begitu. Sombong. Nah, Daud ini mungkin merasa begitu. Gue sudah membuktikan diri gede, pernah perang skala lebih besar, lawan Mesir, lawan segala macam, lawan Filistin gitu ya. Dan perang kali ini nggak perlu turun lah, cukup menyuruh Yoab saja. Nah, sebenarnya hal ini menentang panggilan utama Raja Israel ya. Nah, ini adalah pengkhianatan panggilan pertama. Karena panggilan utama Raja Israel yang Tuhan perintahkan adalah membebaskan rakyat dari musuh-musuh mereka. Jadi perang ini adalah tanggung jawabnya Daud. Nggak bisa Raja Israel bilang, gue nggak mau perang. Ye, dari mana gitu ya. Nah, sehingga ini adalah pengkhianatan pertama. Tetapi yang saya mau tanya adalah, kok Yoab diem aja? Nah, ini pertanyaan yang menggelitik ya. Mengapa Yoab diam saja? Yoab itu secara family, dia itu keponakannya Daud. Ya, Yoab itu anak dari saudara perempuannya Daud. Nah, secara umur Alkitab tidak membahas secara detail, tapi saya mempelajari cukup detail. Saya merasa selisih umur antara Daud dan Yoab, walaupun satu om, satu keponakan nih ya, tapi selisih umur mereka tidak banyak ya, mungkin cuma beberapa tahun begitu. Karena saya juga mengalami begitu ya, saya sama koko saya yang paling gede itu selisih 20 tahun, sehingga saya dengan keponakan saya itu cuma selisih 8 9 tahun ya. Nah, apalagi zaman itu wanita menikah sangat muda. Jadi bisa saja saudara perempuannya Daud itu punya anak deket-deketan sama dia gitu, sama umurnya si Daud ini karena dia anak paling kecil dalam keluarga. Nah, sehingga dia sama Yoab, om sama keponakan ini sepanteran ya. Yoab lebih muda sedikit. Dan mereka sudah berperang bersama-sama. Dan Yoab udah ikut dia zaman dia masih jadi perwira, belum jadi raja. Sekarang Daud sudah jadi raja 20 tahun dan Yoab itu panglima perangnya. Dan Yoab itu bukan tipe manusia yang diam. Dia bahkan pernah tegur Daud ya dan keras. Nah, Yoab tipe manusia seperti itu. Tapi dalam kasus ini Yoab diam saja. Nah, itu pertanyaan pertama saya. Mengapa Yoab diam saja? Nanti kita akan diskusi ya. Teman-teman mesti jawab. Nah, sehingga saya mengambil satu quotation. Saya lupa ini siapa yang ngomong, tapi quotation ini bagi saya sangat baik. Dia bilang begini, use your voice to own what's happening. Ya, kita harusnya tuh bicara untuk menunjukkan keprihatinan kita, untuk menunjukkan kita tuh memiliki persoalan itu. Ya, kalau lu terlibat di dalam persoalan itu, kalau lu merasa perang itu begitu penting, lu mesti ngomong sama Daud. Daud, lu kan raja, lu mesti turun berperang. Turun dong, gimana sih? Ini penting nih lawan Bani Amon ini ya. Yoab bisa melakukan perkataan itu dan dia seharusnya melakukan itu. Ya, tidak diam saja dan membiarkan Daud itu leyeh-leyeh gitu. Enggak, seharusnya Yoab bilang turun perang gitu ya. Nah, kita harus menggunakan suara kita untuk menyatakan keprihatinan, untuk perang sesuatu yang penting dan itu menunjukkan kepemilikan kita atas persoalan itu ya. Nah, kita harusnya diam kalau lagi mau nyombongin diri sendiri. It's about us gitu. Shut up gitu ya, jangan ngomong apa-apa dah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Yoab diam aja. Nah, terjadilah di ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lihat ya, ini petang, belum malam. Daud leyeh-leyeh coba. Dan bangun dari tempat pembaringannya. Ini udah salah besar. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Dan perempuan itu sangat elok rupanya. Nah, ini teman-teman ya yang kita-kita yang masih muda nih ya. Saya sih sudah tua, kalian masih muda. Ini adalah prinsip jebakannya iblis ya yang selalu di set untuk young people is idleness.
Itu pikirkan itu ya, jangan sekali-sekali bengong, jangan sekali-sekali menganggur, jangan sekali-sekali bermalas-malasan kayak tadi kita lihat video ya. Begitu terima gaji nih, asik gitu kan. Nganggur nih, otaknya udah macem-macem aja. Ingat-ingat itu ya. Jadi jangan biarkan otakmu bengong. Jangan biarkan otakmu menganggur begitu ya. Nah, si Daud sama nih. Begitu kita menganggur, kayak tadi kita mulai browsing, pakai HP mulai browsing. Nah, harusnya yang terjadi adalah begitu kita mulai browsing, harusnya hati nurani kita tegur kita, jangan lakukan, itu handphone buang, taruh di tempat lain gitu ya, jangan dipegang lagi. Nah, sama sama Daud. Daud ini iseng-iseng jalan-jalan di suatu rumah, lihat ada perempuan mandi. Bukannya memalingkan wajah, malah melototin gitu kan. Malah lihat perempuan itu sangat elok rupanya. Berarti dia memperhatikan dengan cukup detail. Nah, mestinya dia buang muka gitu ya. Tapi itulah yang terjadi kalau orang kurang kerjaan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu tuh istri namanya Batsheba binti Eliam. Ya, anaknya Eliam. Istri Uria orang Het itu. Orang itu sampai mengatakan by name gitu ya. Batsheba anaknya Eliam, istrinya Uria. Tentunya Daud tahu siapa mereka, makanya disebutin namanya ya. Karena Eliam itu adalah seseorang yang berada dalam lingkungan ring satunya Daud, demikian juga Uria. Uria itu salah satu pasukannya Daud, prajurit dari golongan ke-30 katanya begitu ya. Ini tim elitnya Daud di dalam berperang. Nah, Batsheba itu anaknya Eliam, makanya rumahnya deket-deket Daud, deket-deket istana. Itu adalah orang kerajaan artinya, pasukan dekatnya Daud. Artinya ini anak dari seseorang yang kamu kenal Daud. Dan dia istri dari orang yang juga kamu kenal, ya, prajuritmu. Nah, artinya Tuhan sudah interupsi sebenarnya di sini untuk ingetin Daud. Tapi dasar Daud udah keburu nafsu gitu ya. Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Saya nggak perlu jelaskan itu ya. Intinya Daud tidur sama dia dan pulang perempuan itu. Lalu mengandung perempuan itu. Ya, disuruh orang memberitahu kepada Daud, aku mengandung. Ya toh, karena kenapa? Karena si perempuan ini suaminya Uria lagi pergi berperang sama Yoab. Ya, kalau dia tiba-tiba mengandung terus kemudian tidak ada siapa-siapa, dia bisa akan dirajam batu, saudara. Untuk itu dia mesti kasih tahu Daud, nih gara-gara lu nih, ini perbuatan lu nih, gua mengandung begitu, ya. Karena kalau tidak pada zaman itu dia akan dirajam dengan batu. Nah, lalu Daud putar otak. Dia pergi menyuruh orang kepada Yoab, ya panglima perangnya, bosnya Uria. Dia katakan, Yoab, lu suruh ya Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Kembali pertanyaan saya, mengingat Uria itu adalah anak buahnya Yoab dan dia sedang berperang, dia membutuhkan ini manusia yang namanya Uria prajuritnya untuk berperang. Tapi ketika Daud suruh ngomong kek, nanya kek, apa kek, tetapi Yoab diam saja. Ya, kembali saya ingatkan quotation ini. Use your voice to own what's happening. Harusnya Yoab tanya dong, kenapa Daud? Kan gitu. Gue lagi perang nih. Anak buah gue nih jagoan nih. Tim ke-30 gue nih ya. Tim elit kami dari berperang. Jangan diambil dong. Gitu kan. Tapi Yoab diam saja. Nah, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ini Daud dodol dodol sayur banget dah ya. Jadi dia pura-pura tanya sama si Uria, gimana keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perangnya. Ini otak manipulasinya Daud mulai muncul ya. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergi deh pulang ke rumah lu dah, basuh kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia membawa hadiah raja. Lihat psikologinya Daud ya. Ini pinter banget. Dia suruh nih, Uria pulang deh.
Ya, kasih hadiah lagi supaya Uria punya alasan untuk pulang. Karena perempuan-perempuan, para istri itu senang kalau suami pulang bawa hadiah, bener kan? Jadi supaya punya alasan dikasih hadiah si Urianya, suruh pulang. Pulang deh, nggak ada alasan kamu nggak pulang. No, dikasih hadiah. Terpaksa bawa hadiah pulang untuk istrinya. Jahat ya, otaknya udah jahat banget si Daud. Nah, tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama dengan hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Nah, diberitahukan kepada Daud demikian. Uria nggak pergi loh ke rumahnya. Lalu berkata Daud kepada Uria, panggil lagi kan, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Dari perjalanan dari mana kan? Uria itu dari perang, saudara. Dari medan perang. Nah, ini dasar Daud ya. Dia berusaha melunakkan itu. Nggak usah merasa bersalah. Perang itu gampang lah. Lu kan udah dari jauh dah. Ya, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Lihat otaknya Daud ya. Dia menghalalkan segala cara, melunakkan segala sesuatu untuk membuat Uria tidak usah merasa bersalah. Tapi pulang deh ke rumahmu, kan kamu lelah kan baru dari perjalanan. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok kemah. Juga tuanku Yoab. Dia ingat tuannya si Yoab yang diem aja. Ya, si tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu, Daud, dan demi nyawamu, Daud, aku tidak akan melakukan hal itu. Ya, jadi cerita ini mengkontraskan satu pribadi Daud yang begitu manipulatif dan sangat bernafsu dan merampok, berzina dan kemudian sekarang manipulasi otaknya ya. Dengan seorang Uria yang begitu integritasnya begitu baik, begitu tulus, begitu ingin berperang untuk rajanya begitu ya dan rela untuk melakukan itu dengan tidak perhitungan. Dia betul-betul solider gitu terhadap teman-teman seperjuangannya. Nah, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok deh gua lepas lu pulang kembali ke perang, ya. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Daud lagi muter otak tuh sebenarnya, gua ngapain lagi ya terhadap orang ini. Dan benar, keesokan harinya mestinya Daud panggil dia suruh pulang bukan? Tapi keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan Daud. Dan Daud membuatnya mabuk. Ini udah keterlaluan Daud ya. Dan pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ya, nah itu dia paginya ya. Jadi Daud gagal total nih. Karena kalau si Uria nggak pulang-pulang ke rumahnya, lah istri kan lagi mengandung. Lah terus piye gitu ya? Gimana dong? Kan gitu. Kalau Uria pulang ke rumahnya, tidur sama istrinya kan lumayan. Istri yang mengandung tuh ada sebabnya gitu ya karena suaminya sempat pulang. Nah, ini gagal total nih. Suami nggak pulang-pulang. Istri lagi mengandung nih. Aduh kata Daud, gimana nih ceritanya? Oke lah. Nah, paginya Daud mengambil satu keputusan. Dia menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan si Uria, seorang yang tulus ini. Ya, nah ditulis dalam surat itu demikian. Tempatkan Uria itu di barisan depan. Ya, ini order to kill nih ya. Tempatkan paling depan dalam pertempuran paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Wow ya, jahat banget ya menempatkan Uria di depan paling depan pertempuran yang paling hebat kata kata Daud. Daud itu orang perang, dia tahu situasi perang seperti apa. Kemudian dia bilang sama Yoab, mundur biar dia mati sendiri. Nah, jadi Daud setelah dua kali gagal menutupi dosanya dengan cara halus ya, membujukin Uria datang, kasih hadiah gagal, dikasih mabuk gitu ya, tetap nggak balik-balik. Dan ini halus. Nah, sekarang Daud memilih bermain kasar. Melalui surat tersegel, ya, Daud memerintahkan Yoab untuk menghabisi Uria dengan memakai tangan musuh dalam peperangan, ya. Daud itu pintar sekali. Dan ironisnya, Daud itu memerintahkan Uria sendiri.
prajurit yang Daud itu percaya nggak akan ngepek tuh surat, nggak akan nyontek suratnya, nggak akan dibuka terus diintipi apa sih suratnya. Saking dia tahu Uria itu begitu berintegritas dan begitu menghormati dia, justru prajurit yang murni dan tulus hati ini yang disuruh mengantar surat perintah pembunuhan dirinya sendiri kepada Yoab, atasan yang dihormati oleh Uria dan dikasihinya. Aduh, sedih ya. Sedih, sedih banget. Nah, pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Jadi Yoab kerjain nih apa yang Daud suruh. Yoab itu tentu sangat paham strategi Daud. Tahu banget strateginya cara membunuh Uria ini dengan pakai tangan musuh ya. Ada Persian proverb yang bilang use enemy's hands to catch a snake gitu kan. Nah, ini strateginya Daud. Dia suruh Yoab tempatkan tuh nanti pakai tangan musuh. Jangan pakai tangan lu Yoab. Suruh orang lain aja bunuh dia. Nah, Yoab tentu kenal Uria. Uria tuh anak buahnya, salah satu prajurit paling hebat termasuk pahlawan-pahlawan perkasa Daud. Teman-teman bisa baca itu di 1 Tawarik 11 ya. Si Uria ini adalah seorang yang murni dan tulus hatinya dan tidak akan pernah mengkhianati Yoab. Yoab tentunya tahu anak buahnya ini ya. Ini prajurit hebat. Nah, pertanyaannya kembali, mengapa Yoab diam saja? Ya, ini benar-benar mengkhianati panggilan ya. Mengapa Yoab sebagai panglima yang seharusnya bela anak buahnya itu sekarang dia dengan patuh melakukan apa yang Daud perintahkan walaupun tentunya ia menyadari ini something wrong. Ini pasti ada yang salah. Tapi Yoab diam aja. Menyebalkan ini Yoab ya. Jadi walaupun Yoab itu terlibat dari awal bukan? Daud suruh pergi perang Yoab. Bukannya bilang, Daud ikut dong sini perang. Ini penting nih. We need you. Gitu ya. Paling enggak apa bikin strategi kayak buat kita sama-sama kayak kita berdoa sebelum kita berperang dia diem aja gitu kan. Sekarang Daud suruh anak buahnya dipanggil nanya kek lalu anak buah nggak pulang-pulang tanya kek. Nah sekarang tiba-tiba muncul sebuah surat bunuh tuh anak buah ngomong kek kagak dia diem aja. Ya, walau dia terlibat dari awal, tidak sedikit pun upaya Yoab untuk mengerti duduk perkaranya. Pertanyaan saya, mengapa? Nah, saya mau kasih teman-teman waktu sebentar ya, nanti kita akan diskusi ya. Jadi ketika orang-orang kota itu keluar menyerang, berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud juga termasuk Uria orang Het itu mati. Jadi yang mati berapa orang? Tidak hanya Uria, beberapa orang dari tentara, anak buah Yoab, anak buah Daud itu juga mati. Nah, jadi pertanyaan kita apa betul demi kesetiaannya kepada Daud, Yoab itu tega mengorbankan Uria, prajuritnya yang murni dan tulus hati yang dia tahu tidak bakal mengkhianati dia. Ya, ini tragis saudara-saudara. Karena dalam prakteknya Yoab tidak sepenuhnya dapat mengikuti perintah Daud dengan tepat, bukan? Karena menempatkan Uria sendiri di barisan paling depan, kemudian menarik seluruh pasukan mundur sehingga si Uria itu mati sendirian. Ini adalah tindakan pengkhianatan terang-terangan yang akan sulit dijelaskan Yoab kepada pasukannya yang lain. Daud memang mensasarkan satu orang aja mati. Tetapi bagaimana caranya? Ya, kalau Uria cuma ditaruh sendiri di depan, pasukannya yang lain akan tanya sama Yoab, loh, kok begitu Pak? Kenapa sih Uria sendirian? Kita nggak diutus. Ya, Yoab mau ngomong apa? nggak punya nggak punya jawaban dong. Itu terlihat banget pengkhianatan terang-terangan kan. Dan Yoab tidak bisa menjelaskan itu. Untuk itu Yoab harus susun strategi lain yang lebih tersamar. Yang mau nggak mau akan mengorbankan beberapa prajurit lainnya. Tidak hanya Uria seorang. Pertanyaannya kembali, mengapa Yoab diam aja?
Gitu ya. Mengapa Yoab itu diam saja? Sehingga saya kepengen Anda diskusi sebentar ya. Adik-adikku silakan Anda diskusi pertanyaan-pertanyaan ini. Saya akan nanti selesaikan saya stop screen dulu. Saya mengajak kita semua diskusi, kita bertanya jawab baru kemudian kita simpulkan ya. Jadi mengapa Yoab diam saja? Pertama, ketika Daud menyuruh Yoab itu maju berperang tanpa dirinya. Udah tahu nih perang serius. Kok Yoab diam aja biarin Daud leyeh-leyeh gitu ya. Dan yang kedua, ketika Daud menyuruh orang kepada Yoab, suruh Uria datang ke menghadap Daud. Mestinya dia tanya sama Daud, bukan? Tapi kenapa dia diam aja? Nah, ketika Uria tidak kembali beberapa hari, padahal ini lagi perang dan lagi dibutuhkan Uria itu, kok dia diam saja? Yang keempat, ketika Uria kembali dengan surat perintah pembunuhan dirinya sendiri, mestinya Yoab tanya, Daud apa ini? Mengapa apa yang terjadi? Boleh nggak aku tahu nih skenario-nya apa? Kenapa lu diam aja coba? Dan yang kelima, ketika Yoab tahu dalam implementasinya waktu dia eksekusi Uria, itu akan menyebabkan lebih banyak lagi prajurit yang tidak bersalah akan dikorbankan. Harusnya dia protes sama Daud. Lu kan juga orang perang Daud. Lu kan ngerti gimana-gimananya. Mengorbankan Uria seorang nggak mungkin. Kita akan korbankan anak buah kita loh. Banyak loh. Ya, jadi teman-teman pikirkan. Apa yang Yoab pikirkan dan apa tujuannya? Mengapa dia diam aja gitu ya? Nah, saya kepengen teman-teman, adik-adik semua coba diskusikan berapa menit? 5 menit? Terus yuk kasih jawaban. Silakan. Wah, gimana nih guys? Kira-kira kenapa tuh? Ayo, kenapa? Kalau dari Ken gimana Ken? Hmm, agak susah Hmm. sih, tapi apa mungkin Yoabnya juga udah kayak dalam tanda kutip udah bengong gitu ya, Bu. Jadi dia udah nggak fokus sama sekali tuh, jadi dia ikutin aja apa kata Daud gitu. Oke, ada jawaban bengong ya, tidak fokus. Jawab tidak fokus. Oke. Yang kedua tuh di chat bilang apa? eh, Otoriter ya, si Daud otoriter. Yoab takut karena Daud otoriter. Oke, otoritas lebih tinggi. Yoab ngerjain maunya sendiri. Sudah merasa berkuasa kayak Daud. Oke, bagus. Apalagi ya, yuk. Aku rasa karena Yoab Yoab kayak udah feeling nih kayak I think this is gonna be something yang bisa for his self interest awalnya. Jadi kayak oke Hmm, pas Daud nggak ikut perang berarti kayak oh oke berarti gue orang paling nomor satunya di sini. Oke bye bye Daud berarti kayak gue yang bisa paling bersinar. Abis itu pas hmm, nextnya itu kayak dia mulai smell something fishy tapi dia nggak point it out karena dia mungkin tahu kalau this is something political and dia tahu juga David is doing something wrong nih most probably and dia nggak mau ikut-ikutan jadi kalau misalnya Daud salah let you take the blame gue nggak tahu apa-apa jadi dia kayak mau cuci tangan bagus. dia mau cuci Ya, karena kayak dia di posisi yang diuntungkan satu sisi dia udah kayak bersinar nih di perang ini pokoknya gue yang nomor satu jadi kalau di belakang ada masalah urusan lu udah gue nggak ikut campur. ya, ya, keren, keren. Oke, thank you ya. Apalagi nih, mikir kalau taat taat saja, mau sih, ya terserah. Apa Apa sih? karena dia udah begitu Kalau loyal Bu salah sama sih Daud? salah aja gitu, terserah. Loyal sama Daud, oke. Ada banyak kemungkinan ya. Jadi Mm. ini cukup men-trigger kita ya. Jadi selama ini kita mungkin berfokus pada cerita ini ketika Daud dan Batsheba selalu begitu ya. Nah sekarang saya pengen mengajak kita karena ini relevan dengan pekerjaan kita ya dalam berorganisasi. Kadang-kadang kita ketemu ya kasus seperti ini gitu. Kita menjadi the middleman ya. Terus kita suka salahin kan, ini lingkungan lah toksik, bos lah otoriter, inilah begini, itulah begitu gitu ya. Nah, coba kita lanjutin lagi ya. Kita lanjutin. Em, oke, kita lanjutin lagi ya. Ini tadi ya, sudah sampai di sini ya. Oke. Jadi ingat ya, ada 5 pertanyaan kita bahwa Daud itu menyuruh Yoab berperang sendiri. Yoab diam. Daud suruh Yoab menyuruh Uria, diam juga. Uria nggak kembali berapa hari, diam juga. Uria kembali dengan surat perintah bunuh diri,
diam juga. Ketika Yoab tahu, waduh ini akan implementasinya sulit nih. Kita akan korbankan begitu banyak orang. Dia nggak tanya Daud, dia jalanin sendiri dan dia diam saja. Nah, ini kacau ya. Nah, sehingga mari kita pikirkan aplikasi dalam pekerjaan kita. Nomor satu adalah mari kita belajar dari kasus kenapa Yoab diam saja. Bisa jadi dia takut pada atasannya yang otoriter, benar ya. Tetapi kenapa dia takut? Nah, kita masih gali lagi, mengapa? Ya, dan kenapa dia tuh berani-beraninya dia takut sama atasan, tapi dia berani terhadap bawahan. Ini kan kontroversi ya, takut mengkeret sama atasan, tapi kok sama bawahan garang gitu. Mestinya orang penakut dua-duanya takut. Ini kan enggak, takut sama atasan, tapi garang, berani mengorbankan bawahan sebenarnya adalah demi menjaga diri dan posisinya, bukan? Bodoh amat sama orang lain. Gue nih yang paling penting. Gue yang harus secure. Jadi teman-teman kalau engkau takut sama atasanmu, saya mau tanya loh, kenapa kamu takut sama atasanmu? Kalau engkau melakukan sesuatu yang benar, kalau kita sedang berperang bersama, why you need to be afraid to be with your boss gitu? Enggak, enggak sepantasnya gitu ya. Saya punya atasan ya, waktu saya kerja di Pepsi Cola, bos saya itu galaknya setengah mati. Orang sales kami, saya di marketing. Orang sales kami kalau datang ke kantor dipanggil sama si bapak nih, mereka pasti datang ke meja saya dulu curhat. Bu, tahu nggak? Masuk tempat parkir aja kami udah kebelet kencing, Bu. Saya sampai ketawa. Terus saya bilang, kenapa lu takut? Ya nanti ditanyain Bu, kita nggak bisa jawab. Nah, lu takutnya karena lu nggak bisa jawab kan? Karena lu nggak kerjain kerjaan lu bener. Tapi coba kalau lu kerjain kerjaan lu bener. Ya, lu nggak bakal takut kok. Nah, lu kan takut karena lu menyembunyikan sesuatu sebenarnya. Nah, ini ya, jadi teman-teman dalam aplikasi hidup kita, soalnya saya apa pemikiran ini menggelitik saya waktu minggu kemarin 2 minggu lalu ketemu di Pluit ya. Beberapa teman tanya kan, kalau bos kita itu toksik gitu, saya bilang, kenapa kita mesti takut ya sama atasan kita ya? Kalau memang kita berjuang bersama seperti Yoab, mesti dia bilang, Daud, lu perang dong. Ini penting tahu nggak? Ini kita berjuang untuk Israel loh. Bukan untuk gue, bukan untuk lo juga, tapi Tuhan suruh kita pergi berperang. Dan itu tugas kita sebagai pemimpin-pemimpin Israel. Mestinya Yoab begitu. Jadi teman-teman tidak boleh takut pada atasan bahkan yang otoriter ya karena kita harus bisa bilang kita nih lagi berjuang untuk lu nih untuk kita sama-sama nih untuk perusahaan kita untuk sesuatu visi dan misi kita bersama gitu ya. Jadi jangan pernah takut sama atasan yang otoriter ya. Saya menceritakan ini, saya pun pernah dicap sebagai atasan yang otoriter. Saya merasa dari waktu saya muda gitu ya, saya jadi staff gitu, saya nggak pernah takut atasan saya. Karena saya merasa saya berjuang keras kok dan aku bisa kok maksudnya maksudnya baik, maksudnya tulus dan kalaupun aku salah, kasih tahulah, nggak apa-apa, aku perbaiki kok gitu. Jadi saya tidak pernah takut ya pada atasan. Jadi nomor satu itu. Daud, Siop, bisa jadi kita pikir mungkin Daud itu atasan yang otoriter. Tapi eh, ketika saya mendalami tambah lama kitab ini tidak ya. Yang kedua, nah ini dia ingin dia melakukan kejahatan ini. Dia tahu ini melakukan kejahatan, tapi dia melakukan seperti jawaban tadi ya bahwa kejahatan ini dia lakukan sebenarnya untuk bertujuan menjatuhkan si Daud. Ya, gua lakuin aja. Tapi kan ini suruhannya lu, biarin lu yang jatuh ntar, gitu ya. Sebenarnya kembali, apa dasarnya coba? Dosa akarnya itu adalah wujud ambisi dirinya. Gua kerjain yang jahat-jahat, ya. Tapi lu yang tanggung jawab. Rasain lu, gua kerjain. Tapi lu yang jatuh nanti. Sebenarnya itu adalah kejahatan kita di dalam hati kita. Wujud dari ambisi diri kita. Nah, yang ketiga adalah dia pakai ini ya sebagai memakai rahasia atasan untuk bisa mengendalikan atasannya. Ya enggak? Dia dari awal udah tahu nih. Ini ngapain si Daud ini panggil Uria nih. Nah, dia tahu nih, oh Uria istrinya cakep nih. Terus
Waduh, nih, nah dia pasti bisa mengkait-kaitkan begitu ya. Dan kemudian beneran pulang, waduh, beneran dikawinin loh si Batsheba loh. Lalu, waduh, ntar lagi perutnya buncit gitu kan, waduh. Nah, Yoab pasti pinter dan dia tahu ini dia pakai rahasia atasannya untuk mengendalikan Daud dan itu benar yang terjadi ya. Yoab menjadi panglima paling kurang ajar sama Daud dan Daud tidak bisa mengendalikan dia karena rahasianya kepegang sama Yoab. Nah, ini orang jahat banget karena dia bekerja untuk demi kepentingan dirinya sendiri. Jadi teman-teman, saya kepengen ngajak kita apa respect refleksi terhadap diri kita sendiri ya dalam kita bekerja. Apakah kita takut sama atasan kita? Apakah kita ketika atasan kita suruh kita melakukan kejahatan, kita seolah-olah bilang, ya gue kan nggak punya pilihan lain, ya gue kerjain aja, biarin aja yang dia tanggung jawab. Apakah kita memakai itu sebagai rahasia yang untuk mengendalikan atasan kita? Nah, tetapi kita mesti lihat ya, apa dampaknya ketika Yoab itu diam saja. Dosa itu berlipat ganda. Nomor satu, Daud itu jadi malas. Seandainya Yoab itu bisa ajak Daud itu turun berperang ya, Daud nggak jadi malas. Daud nggak jadi merampas perempuan orang. Daud nggak jadi berzina. Daud nggak jadi manipulator. Daud nggak menjadi pembunuh terencana. Coba kalau Yoab itu ngomong gitu ya. Tapi Yoab mengkhianati panggilannya sebagai panglimanya Daud. Dia tidak melakukan panggilannya demi kepentingan dirinya. Ngeri ya. Yang kedua, Uria nggak mati. Seandainya Yoab itu ngomong, Uria nggak mati. Dan tidak dikorbankan lagi beberapa pasukan Israel yang tidak bersalah lainnya. Ini beberapa jiwa mati, ya, sia-sia. Hanya Yoab nggak ngomong gitu loh. Dan yang ketiga, Daud menerima hukuman Tuhan dalam hal ini dan kerajaan Israel itu merosot. Saya tidak mengecilkan dosa Daud ya teman-teman, tetapi dalam kasus ini saya lagi menyoroti Yoab ini ya. Karena Yoab nggak ngomong, Daud itu kena hukuman Tuhan karena dosanya yang begitu banyak dan Israel itu langsung merosot. Setelah kejadian ini makin lama makin merosot dalam keadaan dalam kerajaannya Salomo. Israel memang terkenal jaya dan kaya, tetapi rohaninya kosong ya. Makanya setelah Salomo langsung kerajaan itu terpecah. Nah, sehingga setiap kita, saya ingatkan teman-teman, setiap kita itu punya pilihan. Jadi jangan bilang kita tuh jadi victim ya. Enggak, kita itu manusia dewasa. Engkau harus mempunyai pilihan, termasuk menghadapi bosmu yang toksik itu, termasuk menghadapi lingkunganmu yang toksik. Engkau tidak victim. Engkau adalah manusia dewasa yang Tuhan taruh di situ dan engkau punya pilihan. Ya. Nah, pertama adalah datang sama Tuhan. Pasti itu ya, sebagai anak Tuhan kalau kita berada pada situasi yang pelik, datang sama Tuhan, minta hikmatnya. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang meminta kepadanya dengan cuma-cuma, ya. Dengan limpahnya Tuhan akan kasih kita hikmat. Jadi datang sama Tuhan, nggak tahu nih butek otaknya gitu ya. Datang sama Tuhan dan minta hikmatnya. Yang kedua, Anda harus bicara kepada atasanmu itu, kepada semua orang menjadi advocate. Ceritakan tentang keprihatinan kita ini loh. Dan ownership. Ya, saya bisa cerita panjang lebar tentang ini teman-teman. Saya pernah bekerja pada satu perusahaan mau bangkrut. Everybody itu sudah pasang badan ceritanya. Saya baru masuk dan saya direkrut untuk menjadi seperti rescue team gitu ya. Dan saya tidak tahu sebenarnya dengan lugu saja, tidak tahu ini perusahaan kacau banget, mau bangkrut banget gitu ya. Nah, ketika makin mendalami dalam 2-3 bulan saya mulai paham situasinya dan saya lihat semua orang sudah pasang badan untuk di PHK. Karena PHK itu akan mendapatkan pesangon. Nah, sebagai bagian dari board, waktu itu saya sudah berada di board tim pemimpin perusahaan tersebut, saya tahu sebenarnya perusahaan ini kesulitan keuangan dan kalau orang-orang ini berharap dapat pensiun, dia nggak akan dapat loh. Perusahaan akan bilang kita pilot dan nggak akan bayar. Nah, saya mulai prihatin nih kan. Satu sisi ngelihat, waduh, kesian banget ya orang-orang ini berharap begitu. Satu sisi merasa, gila juga nih perusahaannya udah mau bangkrut, duitnya udah kagak ada. Lah ini bagaimana nih? Nah, kemudian saya mulai ribut.
Saya mulai menjadi biang kerok, provokator yang mulai menggaung-gaungkan, guys, gini, gini, gini ya. Lu mau pasang badan, lu mau dapat PHK. Nggak akan dibayar lu 1 sen pun perusahaan nggak ada duit. Jadi lu mau bertobat apa nggak? Mau sama-sama nggak kita berjuang supaya perusahaan ini kembali bisa sehat? Nah, itu yang saya gaungkan terus. Puji Tuhan itu berhasil. Saya menggunakan semua talentaku untuk bikin semua orang takut. Dan kemudian, yuk, kita sama-sama berjuang yuk. Untuk sama-sama kembalikan. Karena visi dan misi perusahaan itu sangat baik pada waktu itu ya. Tapi kalau mau tahu ceritanya nanti ya kita bikin satu sesi sendiri tentang hal itu. Tapi intinya saya merasa Tuhan taruh di hatiku itu ya, bahwa eh jangan pasang badan dan jadi victim. No, we have a choice gitu ya. Dan kita bisa bicara, gunakan mulut ini untuk menyebarkan keprihatinan itu dan memiliki persoalan itu. Ini persoalan kita bareng-bareng kok. Yuk kita perang rame-rame begitu ya. Nah yang ketiga, jangan membatasi diri seolah-olah cuma ada dua pilihan ekstrim. Ya, bos otoriter. Kalau gua nggak kerja ini, gue yang digorok. Ya seolah-olah cuma punya punya dua pilihan aja. Gua kerjain orang itu mati, gua nggak kerjain, gue yang mati. Kan cuma ada dua pilihan. Tidak. Ya, sebenarnya kita masih punya banyak pilihan lain. Pilihan lain ngomong, pilihan lain pikirin caranya, bikin analogi, whatever, do something gitu kan. Nah, masih banyak pilihan lain. Jadi jangan selalu menempatkan diri kita tuh sebagai victim dan kemudian bilang, ya grup gue toksik, ya udah gue mesti keluar. Ih, enak aja. Emang lu cuma punya dua pilihan? Kagak gitu kan. Nah, jawaban Tuhan itu adik-adikku mungkin ada pada pilihan ketiga, pada pilihan keempat, ada pilihan-pilihan lain. Kan kita sudah datang sama Tuhan. Kita sudah minta hikmatnya. Roh Kudus akan inspirasikan kita dan jangan bilang cuma ada dua pilihan. Bohong itu. Saya pernah ya talk show juga di sebuah gereja yang menanyakan, Bu, kalau kita pilih kerja itu apa untuk duitnya atau untuk passion kita? Terus saya tanya balik, kenapa kamu memandang kerja itu hanya dua dimensi? Kerja untuk duit atau kerja untuk passion? Emang kerja itu cuma dua dimensi gitu? Enggak gitu ya. Jadi jangan membatasi dirimu dengan dua pilihan ekstrem. Gua kerjain orang itu mati, gua nggak kerjain, gua yang mati. Masih banyak pilihan lain. Minta Roh Kudus inspirasikan kalau nggak bisa mikir sendiri. Tetapi kita bertanggung jawab pakai otak ini secara kreatif dengan pimpinan Roh Kudus supaya kita punya pilihan ketiga, pilihan keempat, pilihan kelima yang bisa kita perjuangkan. Ya, nah yang keempat, perlu keberanian memang untuk membuat pilihan yang menghormati Tuhan. Walaupun itu mungkin tidak akan menyenangkan siapapun. Dalam hal ini, Yoab harusnya lebih takut Tuhan daripada takut Daud. Dan itu juga panggilan kepada setiap kita, teman-teman. Kita harus punya pilihan menghormati Tuhan karena Tuhan itu paling atas. Ya, saya ingat banget di pertemuan kita yang lalu ada yang tanya kan, em, saya lupa nanyanya gimana, tapi intinya adalah sebagai perempuan apa kita masih tunduk pada suami kita gitu ya? Saya bilang iya, ya, karena kita adalah penolong dari suami kita. Tapi kita mesti ingat kalau suami kita salah dan kita tahu ada otoritas yang lebih tinggi kepada Tuhan, ya, kita harus berani bilang tidak kepada suami kita, tapi tentunya dengan cara yang baik, pelan-pelan gitu ya, dan tunggu momen yang tepat. Karena itulah gunanya perempuan sebagai penolong suami, nggak boleh tanduk suami begitu ya. Tetapi kita punya otoritas di bawah suami kita, tetapi di atas suami kita itu ada Tuhan. Dan Tuhan itu punya otoritas paling tinggi. Nah, dalam kasus Yoab dan Daud, Yoab seharusnya takut akan Tuhan. Dan dia harusnya takut akan Tuhan itu lebih daripada takut akan Daud. Nah, saya mengajak kita tunduk kepala kita berdoa, setelah itu kita tanya jawab ya. Bapa di sorga, mengucap syukur kami boleh membicarakan tentang Daud, Yoab, Uria dalam kasus yang kompleks ini. Tuhan tolong kami untuk mengerti firman-Mu ini dan bagaimana kami boleh mengaplikasikannya di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan masuk ke dalam tanya jawab. Tuhan pimpin sesi ini supaya kami boleh mendapatkan
inspirasi dari Tuhan sendiri berdasarkan kisah-kisah dari Alkitab ini yang berguna, yang bisa kami hidupi. Terima kasih Bapa di sorga, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family!